Pertemuan di perempatan jalan. Di sebuah perempatan jalan di kota kecil, sekelompok anak pang duduk berjejer di trotoar. Mereka bercanda, bermain gitar, dan sesekali meminta uang receh kepada pengendara yang melintas. Penampilan mereka khas, dengan rambut mohawk, jaket kulit penuh tambalan, serta celana sobek yang sudah lusuh. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Benny tampak paling berpengaruh. Ia keras, berani, dan dikenal sebagai pemimpin kelompoknya. Siang itu, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekat mereka. Dari dalam mobil, seorang pria berkopiah putih dan bersarung turun dengan tenang. Ia bukan orang biasa, dialah Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal memiliki aura karismatik dan pendekatan unik dalam berdakwah. Ia tidak langsung menegur mereka, hanya berjalan mendekat dan tersenyum. Benny yang melihat kehadiran sosok itu langsung menyipitkan mata. Ada kiai ini. Mau ceramah di jalanan, katanya dengan nada sinis. Teman-temannya tertawa kecil, namun, Gus Ikdam hanya tersenyum, lalu duduk di trotoar bersama mereka. Ia tidak berbicara, hanya memperhatikan mereka dengan mata penuh kelembutan. Kenapa duduk di sini, Gus? Salah satu anak pang bertanya, sedikit canggung. Gus Ikdam menghela napas pelan. Kalian duduk di sini, aku ikut duduk. Kalian hidup di jalan, aku ingin tahu cerita kalian. Aku nggak datang buat ceramah, aku cuma ingin kenal kalian, katanya dengan suara lembut. Perkataan itu membuat suasana sedikit canggung. Biasanya, orang-orang mendekati mereka dengan sikap menghakimi atau memberi nasihat tanpa diminta. Tapi kali ini berbeda. Anak-anak pang itu saling berpandangan, bingung bagaimana harus menanggapi. Benny masih menatap Gus Ikdam dengan curiga. Kenapa, Gus, mau ngajakin kami ke pesantren? Mau ngebujuk biar kami jadi santri? Tanyanya dengan nada menantang. Gus Ikdam tertawa kecil. Benny, aku nggak mau memaksa siapapun. Tapi kalau kamu kasih aku kesempatan, aku mau dengar cerita hidup kalian. Mungkin, ada hal yang bisa kita pelajari sama-sama. Percakapan itu menjadi awal dari pertemuan yang tak terduga antara Gus Ikdam dan para anak pang. Mereka belum tahu bahwa pertemuan ini akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Kisah-kisah jalanan. Benny masih memandangi Gus Ikdam dengan tatapan curiga, tapi ada sesuatu dalam sikap ulama muda itu yang membuatnya tak langsung mengusir. Teman-temannya pun mulai melanjutkan aktivitas mereka, beberapa tetap memainkan gitar, yang lain sibuk dengan obrolan santai. Namun, satu persatu mereka mulai memperhatikan sosok berkopiah putih yang tetap duduk di trotoar tanpa rasa risih. Apa yang mau Gus dengar dari kami? Tanya seorang anak pang bernama Damar. Suaranya parau karena kebiasaan merokok sejak kecil. Gus Ikdam tersenyum. Apa saja, bagaimana kalian bisa ada di jalanan, kenapa memilih hidup seperti ini? Aku ingin tahu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Damar terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku kabur dari rumah sejak umur 15 tahun. Bokap gue pemabuk, sering mukulin gue dan nyokap. Gue pikir, lebih baik hidup di jalan daripada tiap hari kena bogem. Gus Ikdam mendengarkan dengan serius. Tidak ada ekspresi terkejut atau kasihan berlebihan, hanya perhatian penuh. Kalau aku, karena nggak diterima di sekolah. Aku dari kecil dianggap anak nakal. Mau berusaha jadi baik, tetap aja orang-orang lihat aku kayak sampah. Jadi ya, buat apa? Kata seorang lagi bernama Rico, yang duduk bersila dengan tangan bertato. Satu persatu, mereka mulai berbagi kisah. Ada yang terusir dari rumah karena kemiskinan, ada yang diperlakukan seperti sampah oleh keluarganya sendiri, ada yang sekadar mencari kebebasan dari dunia yang penuh aturan. Gus Ikdam mendengarkan semuanya tanpa menyela, tanpa ceramah, hanya memberi ruang agar mereka bisa berbicara. Benny, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Kami ini nggak punya tempat, Gus. Kami dianggap kriminal, dianggap kotor, dianggap nggak pantas hidup di masyarakat. Kalau Gus datang ke sini buat ngubah kami, percuma. Jalanan udah jadi rumah kami. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. Aku nggak mau mengubah kalian, Benny. Aku cuma mau berteman. Aku mau kalian tahu kalau kalian masih punya pilihan. Benny mendengus, tapi kali ini tidak setajam sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Gus Ikdam. Tidak ada paksaan, tidak ada sikap sok suci. Hanya ketulusan yang terasa asing bagi mereka yang sudah terlalu lama dicampakkan dunia. Hari itu, obrolan mereka berlangsung hingga matahari mulai condong ke barat.
Dan untuk pertama kalinya, anak-anak Pang itu merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan mereka, tanpa menghakimi. Secangkir kopi dan sebuah pertanyaan. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit. Angin sore berhembus pelan di perempatan jalan itu, membawa serta aroma asap kendaraan yang bercampur dengan bau kopi dari warung kecil di seberang jalan. Gus Ikdam masih duduk bersama anak-anak Pang, menikmati suasana tanpa terburu-buru. Kalau Gus mau tahu, hidup di jalanan itu nggak gampang, kata Benny, suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Kita harus cari makan sendiri, tidur di mana saja, dan yang paling parah, kita harus siap kalau orang lain mandang kita kayak sampah. Gus Ikdam mengangguk pelan. Aku bisa bayangkan, tidak mudah hidup tanpa tempat yang pasti, tanpa orang yang peduli. Damar terkekeh. Peduli. Hah, itu barang mahal, Gus. Kalau kita nggak bisa jaga diri, ya kelar. Makanya, kita nggak butuh orang lain. Gus Ikdam tersenyum. Tapi kalian masih bersama, kan? Berarti kalian butuh satu sama lain. Benny mendengus. Itu beda, Gus. Kami ini keluarga karena kami nggak punya pilihan lain. Gus Ikdam menatap mereka satu persatu. Jadi, kalau ada pilihan lain, kalian mau ambil? Pertanyaan itu membuat mereka terdiam. Pilihan, apa mereka benar-benar masih punya pilihan? Sejak lama, mereka merasa sudah ditakdirkan untuk hidup di jalanan. Tidak ada tempat untuk mereka di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Tapi entah kenapa, cara Gus Ikdam mengatakannya membuat mereka berpikir. Riko, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Gus, orang-orang kayak kita ini nggak mungkin punya hidup yang lebih baik. Kalaupun kita berubah, siapa yang mau terima? Gus Ikdam tersenyum. Ia lalu menoleh ke warung kopi di seberang jalan dan memberi isyarat kepada pemiliknya. Tak lama, seorang pria tua datang membawa nampan berisi 5 cangkir kopi panas dan meletakkannya di hadapan mereka. Sebelum jawab pertanyaan itu, kita minum kopi dulu, kata Gus Ikdam, menyerahkan cangkir kepada mereka satu persatu. Anak-anak Pang itu saling berpandangan, sedikit ragu. Namun, aroma kopi yang hangat dan kehadiran sosok Gus Ikdam yang terasa begitu tulus membuat mereka menerima cangkir itu tanpa banyak berpikir. Saat mereka menyeruput kopi, Gus Ikdam berkata dengan tenang, hidup ini seperti secangkir kopi. Hitam, pahit, tapi kalau kita terima dengan ikhlas, kita bisa nikmati rasanya. Benny memandang Gus Ikdam dengan mata menyipit. Ia mulai merasa bahwa ulama ini bukan sekadar datang untuk berbasa-basi. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kehadirannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Benny merasa ada seseorang yang benar-benar peduli, tanpa syarat apapun. Tawaran yang mengguncang. Malam semakin larut, tetapi suasana di perempatan jalan itu justru semakin hidup. Beberapa kendaraan masih melintas, sementara para pedagang kaki lima mulai merapikan dagangan mereka. Di antara keramaian yang perlahan mereda, Gus Ikdam tetap duduk bersama. Anak-anak Pang menghangatkan tangan dengan cangkir kopi yang sudah setengah habis. Benny masih menatap Gus Ikdam dengan penuh tanda tanya. Perkataan ulama muda itu terus terngiang di kepalanya. Hidup ini seperti secangkir kopi. Ia tidak tahu kenapa kalimat sederhana itu begitu mengusiknya. Gus, kata Benny akhirnya, suaranya lebih serius dari sebelumnya. Tadi Gus bilang kita masih punya pilihan. Maksudnya apa? Gus Ikdam menaruh cangkirnya di trotoar. Ia menatap Benny dan teman-temannya satu persatu sebelum menjawab. Maksudku, kalian bisa memilih untuk tetap di jalanan atau mencoba sesuatu yang baru. Aku nggak bilang jalanan itu salah, tapi aku ingin kalian tahu bahwa dunia ini lebih luas dari yang kalian bayangkan. Damar mengernyitkan dahi. Maksudnya, Gus mau nawarin kami hidup di pesantren. Tanyanya dengan nada setengah mengejek. Gus Ikdam tersenyum. Bukan cuma pesantren. Aku punya beberapa tempat yang bisa kalian coba. Ada bengkel yang dikelola santri, ada tempat pelatihan usaha kecil, bahkan ada rumah singgah buat anak-anak jalanan. Kalau kalian mau, aku bisa bantu. Suasana mendadak sunyi. Tawaran itu terlalu besar untuk mereka cerna dalam sekejap. Hidup di jalanan sudah menjadi bagian dari mereka. Apakah mereka bisa benar-benar keluar dari dunia ini? Riko tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. Gus, kami ini anak jalanan. Siapa yang mau terima kami? Masyarakat udah kadung mandang kami sebelah mata. Gus Ikdam menghela napas. Aku tahu, Riko.
Tapi bukan berarti kalian harus terus hidup seperti ini. Aku nggak maksa kalian buat berubah. Aku cuma mau kasih pilihan. Benny menggelengkan kepala, masih belum percaya. Kenapa Gus peduli sama kami? Apa untungnya buat Gus? Pertanyaan itu membuat Gus Ikdam tersenyum lebih lebar. Aku nggak cari untung, Benny. Aku cuma mau berbagi. Aku tahu rasanya kehilangan arah. Aku tahu rasanya dianggap remeh. Aku juga pernah muda, pernah merasa nggak ada yang peduli. Tapi aku belajar satu hal, selama kita masih bernapas, kita masih punya kesempatan untuk berubah. Kata-kata itu menusuk hati Benny dan yang lainnya. Mereka tidak pernah bertemu seseorang seperti Gus Ikdam, seseorang yang melihat mereka bukan sebagai sampah masyarakat, tetapi sebagai manusia yang masih punya harapan. Malam itu, mereka tidak langsung menerima tawaran Gus Ikdam. Tapi untuk pertama kalinya, mereka mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, hidup mereka bisa berubah. Pergolakan hati. Malam semakin larut, tetapi perbincangan di trotoar itu masih terasa hangat. Anak-anak pang itu mulai merenungkan kata-kata Gus Ikdam. Mereka tidak terbiasa dengan orang yang menawarkan sesuatu tanpa pamrih. Hidup mereka penuh dengan kecurigaan dan perjuangan, jadi sulit bagi mereka untuk percaya begitu saja. Benny menyesap kopi hitamnya, pikirannya berkecamuk. Tawaran Gus Ikdam terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Gus, kalaupun kami terima tawaran ini, apa jaminannya? Apa jaminan kalau kami bakal diterima di tempat itu? Masyarakat nggak akan tetap mandang kami sebelah mata. Gus Ikdam menatap Benny dengan tenang. Aku nggak bisa janji dunia akan langsung berubah dan menerimamu begitu saja. Tapi aku bisa janji satu hal, kalian nggak sendirian. Aku akan ada di sana buat kalian. Dan kalaupun ada yang merendahkan kalian, anggap itu sebagai ujian untuk membuktikan bahwa kalian bisa lebih baik. Damar menghela napas panjang. Tapi, Gus, kami udah terlalu lama di jalanan. Kami nggak punya keterampilan. Kami nggak tahu cara hidup selain seperti ini. Gus Ikdam tersenyum. Keterampilan bisa dipelajari, Damar. Kemauan yang lebih penting. Kalau kalian mau belajar, aku siap bantu. Nggak ada yang terlambat untuk berubah. Suasana kembali hening. Anak-anak pang itu saling berpandangan, seakan menunggu siapa yang akan berbicara lebih dulu. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, tapi rasa takut dan keraguan masih menghantui mereka. Tiba-tiba, seorang anak pang yang sejak tadi diam, Bagas, bersuara. Gus, kalau kami ikut, kami harus ninggalin segalanya, ya. Kami harus jadi orang yang beda. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. Kalian nggak harus berubah dalam semalam. Aku nggak mau memaksa kalian jadi orang lain. Aku cuma ingin kalian punya kesempatan buat hidup lebih baik. Kalau kalian masih mau tetap jadi diri sendiri, silakan. Tapi setidaknya, coba kasih diri kalian kesempatan. Kata-kata itu menusuk hati mereka. Selama ini, dunia selalu meminta mereka berubah dengan cara yang mereka benci, memaksa, menuntut, bahkan menghukum. Tapi Gus Ikdam berbeda. Ia tidak meminta mereka berubah, hanya memberi mereka pilihan. Benny menghela napas panjang. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diambil dengan mudah. Gus, beri kami waktu buat mikir. Gus Ikdam mengangguk. Tentu, aku nggak kemana-mana. Tapi ingat, kesempatan nggak selalu datang dua kali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, anak-anak pang itu mulai benar-benar memikirkan masa depan. Pilihan yang berat. Malam berlalu dengan cepat, dan keesokan paginya, Benny dan teman-temannya masih belum bisa melupakan obrolan dengan Gus Ikdam. Kata-kata ulama muda itu terus terngiang di kepala mereka, seakan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Di sebuah emperan toko yang menjadi tempat mereka bermalam, Damar duduk termenung sambil memainkan gitar tua miliknya. Biasanya, ia memainkan lagu-lagu punk dengan penuh semangat, tapi kali ini, jemarinya hanya bergerak pelan, menciptakan nada-nada sendu yang mencerminkan pikirannya yang kacau. Benny, yang duduk di dekatnya, menghela napas. Gimana menurut kalian, apa kita terima tawaran itu? Rico, yang sedang menggulung rokok lintingan, mendengus pelan. Gue masih nggak yakin, Ben. Serius deh, siapa yang bisa jamin kalau kita bakal diterima di tempat itu? Jangan-jangan kita malah dipermalukan. Bagas, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Tapi kalau kita tetap di sini, hidup kita bakal gini-gini aja. Gue capek, Ben. Tiap hari cuma ngemis, kena hinaan orang, tidur di jalan.
Kalau ada kesempatan buat keluar dari semua ini, kenapa nggak kita coba? Benny terdiam. Dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. Hidup di jalanan memang memberinya kebebasan, tapi juga penuh ketidakpastian. Ia tahu bahwa tidak selamanya mereka bisa bertahan seperti ini. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu, rasa takut akan perubahan. Damar meletakkan gitarnya dan menatap Benny. Lo pemimpin kita, Ben. Apapun keputusan lo, kita bakal ikut. Benny menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus berdiam diri. Akhirnya, ia berdiri dan berkata, kita temui Gus Ikdam lagi. Kita tanyakan semuanya dengan jelas. Kalau memang ini jalan yang terbaik, mungkin kita bisa coba. Keputusan itu mengejutkan teman-temannya. Mereka tidak menyangka bahwa Benny, yang selama ini paling keras menolak perubahan, akhirnya membuka hatinya. Tapi di balik wajah garangnya, Benny adalah seseorang yang selalu memikirkan orang-orang di sekitarnya. Jika ada harapan untuk hidup yang lebih baik, ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Hari itu, untuk pertama kalinya, mereka melangkah menuju arah yang berbeda. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi satu hal yang pasti, mereka telah memilih untuk mencoba. Langkah pertama menuju perubahan. Benny dan teman-temannya berjalan menyusuri gang-gang sempit kota, mencari tempat di mana mereka terakhir kali bertemu dengan Gus Ikdam. Langkah mereka terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena ketidakpastian yang menunggu di depan. Kalian yakin sama keputusan ini? Tanya Rico, suaranya penuh keraguan. Damar, yang berjalan di sampingnya, mengangguk. Gue juga nggak tahu, Rick. Tapi yang jelas, kalau kita tetap di jalan, hidup kita nggak bakal berubah. Bagas menambahkan, setidaknya kita coba dulu. Kalau nggak cocok, kita bisa balik lagi ke sini. Benny tidak mengatakan apapun, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang besar. Selama bertahun-tahun, ia merasa bahwa hidupnya tidak punya arah. Namun, kehadiran Gus Ikdam membawa secercah harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesampainya di sebuah masjid kecil di pinggir jalan, mereka melihat Gus Ikdam sedang duduk di beranda, berbicara dengan beberapa santri. Saat melihat kedatangan mereka, wajahnya langsung berseri. Subhanallah, kalian datang, kata Gus Ikdam dengan senyum hangat. Silakan duduk. Benny dan teman-temannya masih sedikit canggung, tetapi mereka akhirnya duduk di hadapan Gus Ikdam. Kami udah mikirin tawaran Gus, kata Benny, suaranya terdengar berat. Kami mau coba, tapi kami nggak mau dipaksa berubah terlalu cepat. Kami masih butuh waktu. Gus Ikdam mengangguk pelan. Aku paham. Perubahan itu butuh proses. Aku nggak akan paksa kalian jadi orang lain dalam semalam. Yang penting, kalian siap untuk belajar. Rico masih tampak ragu. Tapi, Gus, kalau nanti kami gagal. Kalau ternyata kami nggak cocok. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut. Gagal itu bukan masalah, Rico. Yang penting kalian berani mencoba. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi selama kita berusaha, pasti ada jalan. Jawaban itu membuat mereka terdiam. Selama ini, mereka selalu takut gagal karena dunia tidak pernah memberi mereka kesempatan kedua. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, mereka merasa ada seseorang yang benar-benar percaya pada mereka. Gus Ikdam lalu berdiri. Baiklah, kalau kalian siap, ayo ikut aku. Aku akan kenalkan kalian dengan tempat yang mungkin bisa menjadi awal baru bagi kalian. Benny dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dengan hati yang masih dipenuhi keraguan, tetapi juga harapan, mereka akhirnya berdiri dan mengikuti Gus Ikdam. Hari itu, perjalanan mereka di jalanan masih belum berakhir. Tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa ada jalan lain yang bisa mereka tempuh, jalan yang mungkin membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Menginjak dunia baru, Benny dan kawan-kawan mengikuti Gus Ikdam melewati jalanan kota hingga mereka tiba di sebuah bangunan sederhana di pinggiran kota. Tempat itu tidak terlalu besar, tetapi terlihat rapi dan bersih. Di depan gerbang, sebuah papan kayu bertuliskan, Rumah Singgah Al-Ikhlas, terpampang jelas. Inilah tempatnya, kata Gus Ikdam sambil tersenyum. Ini bukan pesantren besar, tapi di sini kalian bisa belajar banyak hal. Benny dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka tidak tahu harus berkata apa.
Mereka telah membayangkan berbagai skenario, tetapi tempat ini terasa berbeda dari bayangan mereka. Tidak ada pagar tinggi atau aturan yang terkesan mengekang. Suasana di dalam tampak tenang, beberapa anak muda seusia mereka terlihat sedang duduk di teras, berbincang dengan akrab. Seorang pria parubaya dengan wajah ramah keluar dari dalam rumah dan menghampiri mereka. "Assalamualaikum, Gus," sapanya. "Waalaikumsalam, Kang Soleh," jawab Gus Ikdam. "Ini anak-anak yang kuceritakan. Mereka ingin mencoba hidup baru." Kang Soleh menatap mereka dengan senyum tulus. "Selamat datang di rumah singgah Al-Ikhlas. Kalian tidak perlu takut atau merasa canggung. Di sini, semua orang adalah keluarga." Benny dan teman-temannya masih merasa kikuk. Mereka belum pernah diperlakukan seperti ini, tanpa dicurigai atau dipandang rendah. "Mari masuk, kalian pasti capek," ajak Kang Soleh. Dengan sedikit ragu, mereka melangkah masuk ke dalam rumah singgah. Interiornya sederhana, tetapi terasa nyaman. Ada rak buku di sudut ruangan, beberapa tikar digelar di lantai, dan di dinding tergantung beberapa bingkai foto yang menunjukkan aktivitas anak-anak di sana. "Kalian boleh istirahat dulu," kata Gus Ikdam. "Di sini nggak ada paksaan. Kalian bisa mulai pelan-pelan. Ada yang mau belajar bengkel, bercocok tanam, bahkan musik." Mata Damar berbinar. "Musik? Maksudnya, kita boleh tetap main musik?" "Tentu," jawab Gus Ikdam. "Asal dengan cara yang lebih baik. Musik bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, tapi bisa diarahkan." Damar terdiam. Ia tak menyangka bahwa di tempat ini, mereka masih bisa menjadi diri sendiri. Benny menatap sekeliling. "Gus, ini beneran tempat buat orang kaya kita." Gus Ikdam tersenyum. "Tempat ini buat siapa saja yang mau berubah dan belajar. Kalian bukan sampah, kalian hanya butuh kesempatan." Kata-kata itu menusuk hati mereka. Selama ini, mereka merasa dunia telah membuang mereka. Tapi di tempat ini, untuk pertama kalinya, mereka merasa diterima. Malam itu, mereka tidur di tempat yang berbeda dari biasanya. Bukan di trotoar atau emperan toko, tapi di sebuah rumah yang menawarkan lebih dari sekadar tempat berteduh, rumah yang menawarkan harapan. Ujian di tempat baru. Pagi pertama di rumah singgah Al-Ikhlas terasa aneh bagi Benny dan kawan-kawan. Biasanya, mereka terbangun di emperan toko atau kolong jembatan, tapi kali ini mereka tidur di kasur, meskipun sederhana, rasanya jauh lebih nyaman. Benny mengucek matanya, lalu melirik ke arah Damar, Rico, dan Bagas yang masih terlelap. Ia menghela napas panjang. Apakah ini awal dari kehidupan baru mereka? Atau hanya persinggahan sementara sebelum mereka kembali ke jalanan? "Bangun, nak," suara lembut Kang Soleh membangunkan mereka. "Pagi di sini dimulai dengan sarapan dan sedikit aktivitas. Nggak ada paksaan, tapi kalau kalian mau mencoba, ayo kita mulai." Damar menggeliat dan duduk, masih setengah sadar. "Aktivitas apa, Kang?" tanyanya sambil menguap. "Macam-macam. Ada yang bantu di dapur, ada yang di kebun, ada yang belajar bengkel. Kalian boleh pilih sesuai minat." Benny masih ragu, tetapi akhirnya ia berdiri. "Baiklah, gue mau lihat-lihat dulu." Setelah mandi dan sarapan, mereka mulai mencoba berbagai aktivitas. Damar tertarik ke ruang musik kecil di sudut rumah singgah. Di sana, ia bertemu beberapa anak yang sedang bermain gitar dan cajon. Awalnya, ia canggung, tapi begitu mulai memetik senar gitar, ia merasa kembali ke dirinya yang dulu. Rico, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal baru, justru tertarik dengan bengkel. Ia melihat beberapa anak sedang membongkar mesin motor. Salah satu pengurus, Mas Andi, menyambutnya dengan ramah. "Suka mesin?" Rico mengangguk ragu. "Dulu pernah bongkar-bongkar motor, tapi lebih sering buat ngebut di jalan." Mas Andi tertawa. "Nggak apa-apa, yang penting lo punya dasar. Yuk, belajar yang lebih bermanfaat." Bagas memilih membantu di kebun. Ia tidak pernah menyangka bahwa menanam dan merawat tanaman bisa membuatnya merasa tenang. "Ternyata nggak seburuk yang gue kira," gumamnya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Benny masih belum bisa melepas ketakutannya. Ia merasa tidak cocok dengan tempat ini. Siang itu, ia duduk sendirian di teras, memandang jalan dengan tatapan kosong. Gus Ikdam menghampirinya. "Kenapa bengong, Ben?" Benny menghela napas. "Gus, gue nggak yakin bisa betah di sini. Rasanya kayak bukan dunia gue." Gus Ikdam tersenyum. "Wajar, perubahan itu nggak pernah mudah.
Tapi coba pikirkan, apa lo mau terus hidup seperti dulu? Benny terdiam. Ia tahu jawabannya, tetapi mengakuinya adalah hal yang sulit. Gus Ikdam menepuk pundaknya. Ambil waktu lo. Tapi ingat, hidup itu seperti roda. Kalau lo terus di bawah, lo cuma perlu sedikit usaha buat naik. Benny menatap Gus Ikdam. Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar ingin kembali ke jalanan, atau mencoba bertahan di tempat ini. Hari itu, ia belum menemukan jawabannya. Tapi setidaknya, ia mulai mempertimbangkan sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya, harapan. Jalan baru, hari-hari berlalu, dan perlahan Benny serta teman-temannya mulai beradaptasi dengan kehidupan di rumah singgah Al-Ikhlas. Damar semakin aktif di ruang musik, bahkan mulai mengajari anak-anak lain bermain gitar. Rico, yang dulu hanya bisa membongkar motor untuk balapan liar, kini belajar memperbaiki kendaraan dengan benar. Bagas menikmati waktunya di kebun, merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Benny masih merasa bimbang. Setiap malam, ia duduk di teras, memandangi jalan raya yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Sebuah pertanyaan terus mengganggunya, apakah ini benar-benar jalan yang tepat untuknya? Suatu malam, Gus Ikdam kembali menemani Benny di teras. Masih ragu, Ben? Benny menghela napas. Gus, hidup di sini memang lebih baik. Tapi gue takut, gue nggak bisa berubah. Gue udah terlalu lama hidup di jalanan. Gus Ikdam tersenyum. Perubahan gak diukur dari seberapa cepat lo berubah, tapi dari niat dan usaha lo. Semua orang punya masa lalu, Ben. Yang penting, lo mau melangkah ke depan. Benny terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi begitu dalam. Ia melihat teman-temannya yang mulai menemukan harapan baru, dan ia sadar bahwa ia tidak ingin kembali ke kehidupan lamanya. Keesokan paginya, Benny mendatangi Kang Soleh. Kang, gue mau belajar sesuatu. Tapi gue nggak tahu gue cocok di mana. Kang Soleh tersenyum. Nggak apa-apa, Ben. Kita coba satu persatu sampai lo nemu yang pas. Hari itu, untuk pertama kalinya, Benny mencoba ikut membantu di bengkel. Awalnya, ia kesulitan, tapi dengan bimbingan Mas Andi dan dukungan Rico, ia mulai menikmati prosesnya. Bulan demi bulan berlalu, Benny dan teman-temannya kini menjadi bagian dari rumah singgah Al-Ikhlas. Mereka bukan lagi anak-anak pang jalanan yang hidup tanpa arah. Mereka menemukan sesuatu yang lebih besar, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Suatu hari, Gus Ikdam mengumpulkan mereka semua. Kalian semua sudah berkembang pesat. Tapi ingat, perjalanan belum selesai. Sekarang, giliran kalian yang membantu orang lain yang masih tersesat di jalanan. Benny menatap teman-temannya. Ia ingat bagaimana dulu ia ragu, bagaimana ia takut untuk berubah. Tapi sekarang, ia tahu bahwa ia telah menemukan jalannya. Hari itu, mereka kembali ke jalanan, bukan untuk mengemis atau bertahan hidup, tetapi untuk membawa harapan bagi mereka yang masih tersesat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Benny merasa bebas, bukan karena hidup tanpa aturan, tetapi karena ia telah menemukan tujuan.